Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa kalian selalu diberikan kesehatan, tetap semangat menjalani pembelajaran jarak jauh, dan selalu termotivasi untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, coba kalian siapkan dulu buku tulis, buku pelajaran, ballpoint harus ada di depan kalian. Sambil kalian mencatat, meringkas materi apa yang telah Bu Sinta sampaikan ya. Materi kemarin itu mengenai pengolahan bahan pangan buah menjadi makanan dan minuman segar. Sekarang masih berlanjut. Nanti setelah materi itu selesai, kalian buat resep pengolahan dan dilanjutkan kalian praktek di rumah ya bersama keluarga. Nanti Bu Sinta berikan contoh-contohnya. Nah, siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Pastinya siap ya. Oke, mari kita simak dan dengarkan. Nah, aspek pengolahan. Kompetensi dasarnya sama, yaitu memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan buah menjadi makanan dan minuman segar yang ada di wilayah setempat. Nah, nanti 4.1-nya kalian praktek ya, mengolah bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman sesuai pengetahuan rancangan dan bahan yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajaran adalah menguraikan teknik pengolahan bahan pangan buah segar yang ada di wilayah setempat. Yang kedua, menguraikan penyajian dan pengemasan pengolahan bahan pangan buah segar. Nah, siswa itu harus dapat menguraikan teknik pengolahan, dan yang kedua, siswa dapat menguraikan penyajian dan pengemasan pengolahan. Seperti itu. Nah, kita ke penyajian atau kemasan ya. Penyajian atau kemasan itu merupakan tahap akhir dari proses pembuatan produk olahan pangan. Nah, setelah kalian praktek, itu kalian harus menyajikan atau mengemas. Nah, penyajian atau pengemasan memegang peranan penting dalam proses produksi pengolahan pangan, karena apa? Akan menjadi daya tarik orang untuk memakannya atau konsumen untuk membelinya. Jadi kalian kalau misalnya di jalan-jalan ke toko, ke pasar, ada makanan-makanan itu kan ada pengemasannya, karena untuk menarik daya tarik orang untuk membelinya. Terus dari bentuk pengemasannya, dari kebersihannya, tertutup supaya tidak terkontaminasi oleh bakteri. Itu mesti kalian juga tertarik untuk membelinya. Nah, wadah penyajian digunakan jika kita makan di tempat penjualan. Penggunaan wadah kemasan biasanya untuk makanan yang dibawa pulang oleh pembeli. Nah, penyajian atau pengemasan produk pangan telah dilakukan sejak masa lampau. Jadi sudah sejak dulu ya. Sudah lama sekali penyajian dan pengemasan produk pangan telah dilakukan. Nah, biasanya minuman tradisional tertentu disajikan atau dikemas dengan menggunakan buah itu sendiri, seperti minuman air nira dalam buluh bambu. Misalnya kelapa muda itu kadang langsung diminum, di kelapanya diseruput kayak gitu ya. Terus ada misalnya
membuat es buah gitu. Es buah disajikan dalam kulit buah melon. Kulit buah melon itu dilubangi dan biasanya untuk menaruh hasil olahan es buah tersebut atau es campur. Ada juga yang seperti itu. Nah, ada kriteria tertentu yang harus diperhatikan dalam pemilihan wadah penyajian atau kemasan. Yang antara lain apa? Sebagai berikut. 1. Bahan kemasan atau wadah penyajian tidak berbau, sehingga tidak mempengaruhi atau mengubah rasa dari produk pangan olahan. Nah, kalian mengemas itu pasti kalau menyajikan jangan sampai ambil kemasan atau bahan sajian yang masih berbau karena akan mempengaruhi rasa atau produk pangan olahan tersebut. Yang kedua, ada bahan kemasan atau wadah penyajian memiliki kekuatan sebagai tempat produk pangan olahan. Nah, memiliki kekuatan misalnya tidak gampang tumpah gitu ya, robek seperti itu. Itu tergantung apa yang dibuat. Misalnya kalau kalian membuat es buah, nggak mungkin kan disajikan dalam bahan yang bahan itu berbahan seperti kertas atau apa yang lain yang mudah tumpah seperti itu. Pastinya kalau kalian membuat es buah dibawa pulang misalnya atau diminum di tempat, kan sajiannya memakai gelas kaca. Tidak mungkin menggunakan kertas yang akan tumpah seperti itu. Yang ketiga, bahan kemasan atau wadah penyajian mudah didapat. Nah, biasanya mudah didapat di warung juga ada banyak yang membeli barang tersebut dan juga bisa memanfaatkan, jika membuat buah bisa memanfaatkan dari tempat buah seperti yang Bu Sinta sampaikan tadi, seperti dalam buah semangka, seperti itu buah melon dan lain sebagainya, ataupun dari bahan gelas, aluminium, kaca gitu ya. Terus yang keempat, bahan kemasan atau wadah penyajian aman bagi kesehatan dan bersih. Yang pastinya itu juga yang harus diperhatikan, kesehatan dan bersih. Jangan sampai kita gunakan tuh penyajiannya kotor. Jika kotor, kita bersihkan dulu, cuci dulu sampai bersih, baru dielap, baru masukkan resepnya, masukkan apa yang kalian telah buat di penyajian atau kemasan tersebut. Nah, adapun tempat penyajian ataupun kemasan untuk makanan dan minuman yang biasa digunakan masyarakat terbuat dari kertas, plastik ataupun styrofoam, aluminium foil juga bisa. Sedangkan wadah penyajian umumnya berbahan gelas kaca seperti gambar berikut. Nah, ini gambar-gambarnya ya, ada yang kertas, terus macam-macam, ada berbagai kemasan makanan ya, kemasan minuman dari plastik, ada kertas, styrofoam, wadah minum dari bahan kaca. Sebenarnya ada lagi yang aluminium foil, aluminium kayak besi logam seperti itu. Nah, ini perhatikan, ini buat buah-buahan, bisa salad macam-macam gitu ya, seperti ini. Dari sini ada yang bertanya. Jika ingin bertanya silahkan di grup aja, kita belajar bareng, tanya jawab. Nah, sekarang ada tahapan dan contoh pembuatan pengolahan. Sempat kemarin Bu Sinta bahas, tapi ini lebih lengkap lagi. Misalnya perencanaan,
Ada identifikasi kebutuhan, yaitu menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan kelas atau kelompok keluarga saat ini. Untuk ide gagasan perencanaan produk pengolahan pangan. Nah, mau buat apa? Kalian ide gagasan membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Kalian ingin membuat ide apa yang kalian ingin buat, terus contoh kebutuhan apa yang akan kalian tulis. Misalnya mau buat misalnya puding, apa yang harus disiapkan, seperti itu, harus kemana belinya, itu ya. Setelah itu ada pelaksanaan atau pembuatan, yaitu persiapan, merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan, ada alat dan pengolahan pangannya, atau pembuatannya mulai dari pengupasan, pencucian bahan. Nah, itu persiapan. Kalau kalian buat buah, jangan lupa dicuci. Kalau tidak dicuci itu bahaya, ada nanti kalau kotor seperti itu. Harus dicuci ya, utamakan kebersihan karena untuk kita makan. Terus selanjutnya ada proses pembuatan. Nah, itu proses pembuatan, utamakan juga keselamatan kerja, hati-hati saat kalian mengiris atau menyalakan api, seperti itu. Setelah semuanya selesai, kalian kerjakan ke dalam tahapan pembuatan buah, lalu ke penyajian atau pengemasan, yaitu ada wadah penyajian dan estetikanya. Wadah penyajian dan estetikanya. Estetika itu keindahan. Nah, saat kalian ingin mewadahi menyiapkan makanan tersebut ke dalam wadah penyajian, kalian lihat keindahannya. Begini udah bagus belum ya? Jika makanan itu masih berjajaran di pinggir-pinggir mangkok misalnya, itu kan mengurangi keindahan. Jadi kalian harus rapikan seperti itu. Terus wadah, kemasan, estetika, dan kesehatan. Ini kesehatan juga diperhatikan, utamakan juga kesehatan ya. Setelah itu ada evaluasi, yaitu merasakan hasil setelah kalian buat, kalian sajikan, rasakan hasil atau produk pengolahan pangan. Yang kedua, mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Jika kalian rasakan kurang apa, kurang manis, atau kurang agak sedikit kecut misalnya, kalian suka agak asam misalnya, nah kalian itu evaluasi, atau malah kelebihan, kemanisan atau keasaman gitu. Nah, itu kalian evaluasi itu nanti di tahap setelah kalian membuat resep dan laporannya seperti ini ya. Nah, ini sekarang lihat ada resep lotis buah segar. Nah, anak-anak, kalian nanti di rumah membuat dulu resep apa yang akan kalian buat bersama keluarga. Bebas, Bu Sinta bebaskan kalian buat resep. Yang penting olahan buah. Terserah mau buat puding, lotis, rujak, es timun, es buah, es campur, terserah. Itu nanti kalian buat dulu, tulis dulu resepnya, bahannya, cara membuatnya bagaimana. Nah, setelah itu kalian praktek bersama keluarga. Nanti kalian fotokan hasilnya, kirimkan Bu Sinta. Begitu ya. Ini contoh-contohnya seperti ini membuat laporan. Ada resep lotis buah segar. Bahan-bahannya ada 3 porsi, 3 biji cabai, 1 siung bawang putih, 1 biji asam jawa,
kencur secukupnya, gula jawa, 1 buah timun, bengkoang, nanas, pepaya, jambu kristal. Langkahnya, kupas dan potong buah-buah sesuai selera. Siapkan cobek untuk membuat sambal lotis, campurkan bawang putih, cabai, asam jawa, kencur, gula jawa, dan garam. Ulek, tambahkan sedikit timun agar sambal tidak terlalu kental, seperti itu. Ada lagi resep es milsilem melon sirsak lemon. Itu milsilem disingkat. Wah, seger banget kayaknya ya. Nah, bahan-bahannya ada apa? Buah melon, jus sirsak, lemon atau jeruk nipis, air putih dingin. Nah, langkah-langkahnya apa? Siapkan bahan utama yaitu melon, air putih dingin, dan jus sirsak atau sirup sirsak. 2 perut buah melon, parut buah melon atau potong kecil-kecil sesuai selera. Setelah itu masukkan jus atau sirup dan air putih dingin ke dalam melon yang sudah diparut lalu aduk. 3. Jika sudah manis, tambahkan lemon atau jeruk nipis secukupnya. Tes rasa es milsilem siap dihidangkan. Nah, seperti ini, jangan sampai seperti ini ya. Itu nanti kalian praktek, Bu Sinta berikan waktu seminggu, sampai ketemu lagi minggu depannya, terus nanti buat laporan, Bu Sinta berikan contohnya untuk minggu depan. Nah, seperti itu. Sekian materi yang dapat Bu Sinta sampaikan. Nanti Bu Sinta berikan di grup ya, Bu Sinta kirimkan beberapa contoh nanti untuk kalian praktekkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.